Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Pemirsa budiman channel Majelis Taklim Dakwah Islam Ibadur Rahman, kembali lagi bersama saya Resi Pramudi selaku host pada live streaming kali ini. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita atas kehadirat nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga kita masih diberikan nikmat sehat dan terlebih nikmat iman. Tak lupa pula salawat serta salam kita aturkan kepada junjungan kita, uswatun hasanah kita, yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah berjuang mendakwakan Islam di muka bumi ini, dan tentunya bersama keluarga beliau dan para sahabat yang senantiasa rela berkorban demi tegaknya dakwah Islam di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Pemirsa budiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kita kali ini adalah membahas terkait dengan hukum jual beli kurma secara online. Alhamdulillah di tengah-tengah kita telah hadir narasumber kita, materi kita, yaitu Ustadz Topan. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz, apa kabar? Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Beliau ini adalah salah satu alumni dari Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Hamparah Yogyakarta ya Ustadz. Ya. Oke Ustadz, hari ini kita membahas terkait dengan hukum jual beli online kurma. Nah, kita ketahui bersama bahwa saat ini kita berada di zaman yang modern, zaman yang canggih sekali gitu, dimana segala aktivitas kita ini dimudahkan gitu. Nah, termasuk salah satunya dalam hal jual beli ini Ustaz. Nah, bagi kita umat Islam ya tentunya dalam hal jual beli ini kita juga harus perhatikan gitu ya Ustaz, hukum jual beli online ini. Nah, terkait dengan kurma, ini sebentar lagi kita akan menghadapi bulan suci Ramadan gitu ya, betul. Bulan suci Ramadan ini adalah bulan sucinya umat muslim, di mana ibadah-ibadah itu sangat berlomba-lomba umat muslim. Nah, dalam puasa ini tentunya berbuka dengan salah satu yang disunahkan oleh Rasulullah Muhammad SAW, itu kurma contohnya. Nah, bagaimana terkait dengan nanti hukum kurma ini jualnya secara online? Mungkin lebih itu kita akan bahas dulu Ustadz, terkait dengan apa saja sih barang ribawi ini Ustadz. Monggo Ustadz. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore kepada pemirsa sekalian, dan alhamdulillah kita bisa berkumpul bermuajah tatap muka walaupun dengan live streaming. Semoga nantinya ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sebagaimana yang sudah ditanyakan tadi sebelumnya, mungkin beberapa dari kita belum mengenal apa itu barang ribawi. Karena kita perlu hati-hati, kalau barang ribawi itu tidak bisa sembarangan diperjualbelikan. Bisa-bisa dikiranya kita itu benar, tapi ternyata mengandung riba. Nah, itu kan bermasalah gitu. Itu bagi orang muslim berarti ini standarisasinya itu hukum Islam itu. Iya. Bagaimana pandangan Islam itu sendiri terkait dengan salah satunya hal jual beli ini Ustaz. Iya, betul. Makanya kita perlu mengenal dulu apa itu barang ribawi, dan kemudian apa saja gitu. Ya, apa saja. Dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa menyimpulkan barang ribawi itu hanya dibatasi oleh 6 barang saja. 6 barang saja. Artinya kalau 6 barang ini diperjualbelikan tidak sebagaimana sesuai ketentuan syariat, maka bisa jadi akan jatuh kepada perbuatan memakan riba. Maka bagi seorang muslim kita harus berhati-hati. Sementara mungkin kebanyakan dari kita yang dinamakan riba itu pinjam di bank, kemudian membayar riba, membayar bunga dan sebagainya. Bagi kita mungkin seperti itu. Ternyata saksinya gitu. Iya. Tapi ternyata bukan hanya itu gitu. Mungkin kita harus mengenal ini dan harus dihafal ini. Harus dihafal ya. Iya, dihafal.
Yang pertama yang dinyatakan oleh Rasul, barang ribawi itu yang pertama adalah emas. Ya, emas. Emas itu salah satu barang ribawi. Sehingga memperjualbelikannya atau menukarkannya itu harus hati-hati. Yang kedua yang dinyatakan dalam hadis, barang ribawi yang kedua adalah perak. Nah, dan yang tadi emas itu bisa berupa, kalau dulu dinar, ya dinar, dan perak itu dulu dirham. Artinya jual beli atau tukar menukar uang, itu akan jatuh kepada riba kalau kita tidak berhati-hati. Itu baru dua. Kemudian yang ketiga adalah gandum. Gandum. Ada gandum. Kalau orang-orang Arab itu makanan pokoknya gandum. Ya, gandum. Kalau kita nasi. Tapi apakah nasi sama gandum sama? Ya, beda. Ternyata beda. Kita tidak bisa disamakan itu. Itu barang ribawi yang ketiga, gandum. Kemudian yang keempat ada namanya, kalau bahasa Arabnya itu syair. Syair atau kalau di Indonesia kan namanya jawawut. Atau millet itu istilahnya. Itu mirip-mirip gandum tapi beda. Mirip-mirip tapi beda itu. Jadi ibaratnya saudara kembar tapi beda bapak ibu lah gitu. Jadi beda, tidak bisa disamakan itu. Itu yang keempat. Kemudian yang kelima itu ada kurma. Di sini lagi yang akan kita bahas. Kurma itu ternyata salah satu barang ribawi, sehingga tidak bisa diperjualbelikan atau ditukar menukarkan dengan sesukanya, sebagaimana barang-barang yang lainnya. Itu kelima. Dan yang terakhir, yang keenam itu ada garam. Ini sepele mungkin. Garam itu tidak kepikiran, apakah bagi ibu-ibu mungkin. Bagi ibu-ibu pinjam garam, utang garam, kemudian dikembalikan dengan nilai lebih, itu bisa kena barang ribawi, kena hukum ribawi itu. Makanya kita pertama harus hafal 6 barang ini dulu. Pertama tadi emas, emas, 2 perak, 3 gandum, 4 jawawut, yang kelima apa? Kurma. Yang terakhir garam. Itu. Jadi ada 6 ini, Ustaz. Seperti itu. Tadi sudah sebutkan tadi beberapa barang ribawi tadi, dari emas, perak, gandum, jawawut, kurma, dan garam. Nah, kira-kira bagaimana ini, Ustaz, transaksi jual belinya gitu? Gitu, kira-kira gimana? Kalau sebagaimana jual beli konvensional, biasanya kita ke pasar, orang jualan kurma, kita kasihkan uang, beli, kemudian kita dapat. Kan selesai kan di sini. Selesai. Itu tidak masalah gitu. Kan gitu. Tapi belakangan ini marak jual beli online kan itu. Banyak marketplace yang menawarkan jual beli online apapun barangnya. Apapun barang. Salah satunya kita kenal ada kurma ternyata. Sementara bagi seorang muslim, patokan kita itu bukan kemudahan. Sebenarnya memang mudah kan, online itu mudah aja. Karena memang kurma itu tidak ada ini ya, maksudnya itu ada di luar itu. Di luar dari daerah yang tidak bisa dijangkau. Jauh-jauh kan, misalkan kan kita pengen pesannya online aja kan gitu kan. Apalagi online ini kan salah satu yang lagi ngetrennya, lagi ngetren. Jadi ini lagi viral lah istilah zaman sekarang, viralnya itu online gitu. Semua berbasis online. Bahkan ujian itu online juga. Kembali tadi, ketika online itu kita harus hati-hati. Tadi kita sudah mengenal bahwa kurma itu salah satu barang ribawi. Lalu bagaimana syaratnya itu? Syaratnya, kalau dalam keterangan hadis itu, jual beli barang-barang ribawi itu, yang pertama harus takarannya sama. Mislan bimislin, gitu ya. Sawaan bisawain. Ukuran takarannya itu sama. Misalkan mau beli atau mau menukar
saya itu punya kurma yang kualitasnya buruk, jumlahnya 5 kilo. Ya. Saya pengen tukar ini dengan yang lebih baik. Ya itu. Tapi dapatnya tetap 5 kilo atau lebih kurang dari 5 kilo. Biasanya kan yang ini baik, yang ini buruk, ya dikurangi lah. 5 kilo ditukar dengan sekilo misalkan. Kalau menurut dalam hadis, yang namanya kurma baik dengan kurma buruk, Ya, kualitas. ini kita tidak melihat kualitasnya sebenarnya, tapi melihat kuantitasnya, jumlahnya. Jadi takarannya. Jadi ketika kita menukarkan kurma dengan kurma, takarannya itu sama. Kalau 5 kilo ditukar dengan 5 kilo juga. Gitu. Meskipun beda kualitas tadi, Ustaz. Meskipun beda kualitasnya, karena ketentuannya memang harus sama takarannya. Kalau tidak sama, maka itu bisa jatuh kepada perbuatan riba, kan gitu. Ini bahaya. Mungkin kadang orang mungkin punya kurma berbeda gitu, pengen rasain kurma kamu, ya tukar gini gitu. Ya, tukarnya harus sama. Harus sama itu. Satu ya tukarnya satu, misalkan gitu. Dua ya dua, jangan lebih, jangan kurang. Itu yang pertama itu tadi, takarannya harus sama, harus serupa. Yang kedua, harus yad dan biyadin. Maksudnya apa? Itu harus kontan. Harus kontan. Seketika di majelis akad itu, Pak, saya beli kurma, ini uangnya. Tapi harus seketika itu bapaknya juga ngasihkan, oh ini kurmanya. Berarti harus setelah terima langsung. Setelah terima di majelis akad itu. Sementara kita ketahui kalau online itu bagaimana coba? Nah, ya itu menjadi pembahasan kita. Kita transfer uang, tiba-tiba kurma itu datang enggak? Seminggu datang. Seminggu, 2 minggu, atau bahkan lama kan gitu. Artinya tidak sesuai dengan ketentuan syariat, kan gitu ya. Jadi kita sudah bayar, datangnya belakangan. Sementara syariat mensyaratkan khusus barang ribawi. Nah, ini khusus, penekanannya khusus barang ribawi harus kontan, ya dan biadin ketika di majelis akad itu. Tapi kalau misalnya dalam sudah ini kan, pesan ini mungkin seminggu lagi gitu, itu sudah ada pemberitahuan, itu tetap nggak boleh Ustaz ya? Itu nanti kita beranjak kepada solusi. Nanti solusinya bagaimana, kan kita juga butuh solusi kan, gitu kan. Ada masalah pasti ada solusi. Ada solusinya gitu. Jadi seperti itu. Lanjut itu tadi. Nah, jadi hukum jual beli online kurma tadi. Gitu. Pada prinsipnya hukum asal, ini hukum asal, beranjak kepada hukum asal. Hukum asal dari jual beli kurma secara online, ya, itu hukumnya haram. Ini haram. Dalam sebuah syarah hadis, Imam Syaukani itu mensyaratkan bahwa jual beli barang ribawi itu harus di majelis akad. Menurut beliau begitu. Artinya kalau jual beli online tidak mungkin di majelis akad. Itu sekalipun uangnya sudah ditransfer, tapi barangnya kan belum sampai. Makanya kesimpulannya adalah hukum jual beli kurma secara online pada prinsipnya hukum asalnya itu haram. Jadi kita harus hati-hati ini. Tapi jangan berhenti di sini dulu, tonton dulu sampai akhir supaya kita dapat solusinya kan gitu ya. Jadi seperti itu. Nah, mungkin kita lebih pertanyaan terakhir Ustaz. Lebih kepada solusinya itu. Wah, ya banyak orang apalagi yang pedagang-pedagang kurma ini kan pasti kalau sudah menonton ini ya merasa pikirannya tuh ini kayak apa solusinya pasti memikirkan solusi gitu. Setiap orang punya masalah pasti membutuhkan yang namanya solusi. Nah, kira-kira solusinya dalam pandangan Islam sendiri itu gimana Ustaz? Kita tadi sudah bahas bahwa prinsipnya hukum asalnya al-aslu, hukum asal jual beli online atau tidak secara langsung ya. Online itu kan tidak langsung kan, tidak kontan, itu hukumnya haram. Lalu ternyata Islam juga punya solusinya. Solusi dalam Islam yang pertama adalah bahwa kurma itu salah satu barang yang bisa dijual belikan secara salam, atau istilahnya bai'us salam. Bai'us salam itu bagaimana? Ya, maksudnya gimana itu? Bai'us salam itu kita pesan
Nah, kita istilahnya kalau zaman sekarang istilahnya pre-order, ya kan, pre-order ya. Iya. Pre-order, jadi kita sudah bayar, kemudian barangnya baru datang belakangan kan gitu. Iya. Nah, dalam hal ini ada ketentuan syariat bai'us salam itu hal yang dikecualikan. Bai'us salam karena kurma itu bisa dijual secara takaran. Kita beli kurma itu bijian atau kiloan? Kan kiloan. Iya. 1 kilo, 2 kilo atau 50 gram kan gitu. Tidak mungkin kita jual beli kurma itu biasanya ya. Tidak mungkin saya beli satu saja gitu. Kan enggak kan gitu. Kan hitungannya itu kiloan. Nah, kalau hitungannya kiloan atau takaran ukuran itu masuknya kepada transaksi bai'us salam bisa. Bai'us salam itu berarti pemesanan dengan tempo. Artinya gini, kita sudah bayar tapi barangnya belakangan. Suatu ketika Nabi itu datang ke Madinah, ke kota Madinah, kemudian di sana menjumpai para sahabat. Di sana itu ternyata melakukan transaksi salam. Jadi para sahabat ketika itu melakukan transaksi salam. Transaksi salam itu karena dulu itu ada kalanya panen itu belum ketika orang mau beli. Jadi misalkan saya mau beli kurma, belum panen Pak gitu. Nanti 2 bulan kemudian baru panen. Oh enggak apa-apa, tapi saya beli ya 10 ton misalkan. Nah itu bisa. Jadi bayarnya duluan. Jadi harus bayar duluan ini. Salam itu harus bayar duluan. Kemudian barangnya nanti belakangan, bisa 2 tahun, bisa 3 tahun atau berapa bulan. Nah, itu. Kalau dulu ketika itu Rasul menjumpai para sahabat itu bertransaksi salam untuk membeli kurma, jangkanya 2 atau 3 tahun. Wah coba, lama kan? Lebih lama daripada online ya. Panen. Iya, mereka menunggu musim panennya itu. Artinya di situ menjelaskan bahwa jual beli kurma dengan transaksi caranya itu salam, pemesanan, karena harus menunggu panen kan, itu dibolehkan. Dan Nabi itu menjumpai itu dan tidak melarang para sahabat. Itu artinya mengindikasikan bahwa transaksi salam di tengah-tengah masyarakat dulu, para sahabat itu tidak dilarang. Nah, jadi solusi pertama kalau mau jual beli secara online kurma itu khususnya barang ribawi, dengan mekanisme bai'us salam, pemesanan di awal, kuncinya harus bayar di depan. Tapi kunci yang kedua harus diperhatikan, si penjual itu belum memiliki barang. Nah, coba. Jadi bukan pedagang yang sudah punya barang, bukan. Nah, jadi pedagangnya itu belum punya barang. Pedagangnya belum punya barang. Baru dia ketika sudah transaksi dengan orang pembeli ini, baru dia nanti nyarikan barangnya kurma gitu. Jadi makanya orang-orang yang misalkan tanda kutip maklar itu bisa itu. Caranya begitu, dia tidak punya barang secara langsung, jadi tidak punya stok. Jadi yang penjual ini nggak punya stok. Punya stok, jadi kosong itu. Karena caranya begitu. Bai'us salam itu dia tidak punya apa-apa karena transaksi bai'us salam itu menjual barang yang dia tidak punya. Nah itu. Jadi penjualnya tidak punya. Maka itu bisa. Jadi yang pertama pembayaran harus di depan. Yang kedua penjual tidak punya apa-apa, tidak punya stok. Nah itu baru bisa ditransaksikan. Atau ibaratnya gini, punya teman gitu. Dia kan punya teman, dia enggak punya kurma tadi kan, tidak punya stok. Boleh enggak kita kan transfer ke dia nih, nanti awal Ramadan kirimkan gitu, itu boleh enggak? Boleh aja. Dia itu masuk tadi ya syaratnya gitu. Iya kan, dia enggak punya stok kan. Dia yang penting sudah transaksi, kemudian dia nyarikan kemana itu. Yang penting dicukupi kebutuhan, misalkan 1 kilo, 2 kilo, berapa kilo kan butuhnya. Bisa. Itu solusi yang pertama itu. Jadi itu. Kemudian solusi yang kedua, misalkan kan harus bayar duluan. Harus bayar duluan. Sementara mungkin kalau bayar duluan itu belum punya uang. Nah kan gitu ya.
bayar duluan belum punya uang, ngutang lah gimana ini, boleh enggak gitu kan? Ya, ngutang lagi. Ngutang boleh enggak gitu. Jadi online tapi ngutang gitu. Ya. Boleh enggak? Ternyata dulu Rasul pernah membeli syair atau jawawut. Nah, jawawut tadi kita bahas itu termasuk barang ribawi juga. Ya, barang ribawi. Rasul membeli jawawut tapi dengan menggadaikan baju besinya. Iya. Artinya beliau itu ngutang dengan salah seorang Yahudi karena Rasul tidak memiliki harta gitu kan, salah satu hartanya adalah baju besi. Dia pengen membeli jawawut tapi dengan ngutang, dan barang digadaikan adalah baju besinya. Sehingga kalau kita mau berhutang boleh, dengan asalkan dengan istilahnya rohan, gadai. Jadi meninggalkan barang jaminan. Ada jaminannya. Kalau misalnya dalam online ini kira-kira gimana Zat barang jaminannya gitu? Kalau online itu jaminannya apa gitu? Iya. Kira-kira. Makanya kan kita harus memikirkan ini yang lebih tepat itu apa gitu, yang kira-kira bisa diberikan kan gitu, atau dijaminkan. Jadi seperti itu. Maka nanti ada solusi yang terakhir. Solusi terakhir itu bahwa ketika kita itu tidak bisa menggadaikan barang, kan barang online itu kan jauhan, sementara barang gade itu, barang jaminan harus diserahkan. Itu. Saya itu punya motor ini, tapi kirim ke antum gimana gitu? Nanti bolak-balik juga banyak biaya kan? Padahal cuma mau beli kurma gitu kan? Repot kan? Makanya solusi yang ketiga, ketika tidak ada barang jaminan, bisa dengan saling percaya. Karena dulu seperti itu bisa atau dibolehkan. Jadi saling percaya. Pokoknya saya percaya saja sama kamu. Intinya percaya, kemudian nanti tidak perlu barang gade juga boleh. Tidak perlu barang gade. Artinya tadi bisa membeli kurma dengan kepercayaan. Sementara kita kalau online itu harus hati-hati kan gitu. Itu. Nah, itu yang menjadi poin kita juga. Online itu kita tidak tahu orangnya, ya kan? Kecuali kita sudah paham, sudah kenal gitu kan. Kita sudah kenal, ya bisa dengan kepercayaan tanpa harus ada pembayaran dulu atau dengan adanya jaminan. Jadi seperti itu. Oke. Cukup sampai di sini ya pemirsa, itu sudah kita membahas tadi solusi gitu. Nah, kira-kira Ustaz Topan apa yang ingin disampaikan pada pemirsa terkait dengan hukum jual beli kurma secara online? Bagi kita para kaum muslimin, intinya yang perlu diperhatikan adalah kehati-hatian kita untuk mensikapi barang-barang ribawi. Karena tidak serta-merta kita bisa menjual belikannya secara langsung ataupun seperti halnya barang-barang biasanya. Karena kalau kita tidak hati-hati, bisa-bisa ternyata kita makan riba. Itu kan sepele. Sepele. Coba garam gitu. Contoh, sepele gitu kelihatannya. Tapi kalau tidak hati-hati bisa menjadi riba. Apalagi nanti ini kita menjelang kurang lebih berapa, sebulanan sebulan lebih dikit kita akan memasuki bulan suci Ramadan, dan insya Allah dan semoga kita bisa memasukinya sehingga mendapatkan keberkahan bulan suci Ramadan. Dan perlu dipahami juga, sehingga kita memasuki bulan yang suci harus juga dengan transaksi-transaksi yang sesuai syariah. Jangan sampai kita berada di bulan suci Ramadan ternyata transaksi muamalah kita salah kan gitu. Itu kalau istilah orang Jawa itu eman-eman. Apa itu? Eman-eman itu semacam sia-sia pahalanya. Kita sudah beribadah ternyata ada yang mengurangi pahala-pahala kita. Salah satunya di muamalah ini. Mungkin itu
yang bisa saya sampaikan, semoga bermanfaat. Nah, ya, terima kasih Ustaz. Pemirsa beriman yang Allah Subhanahu wa taala, demikian pembahasan kita terkait dengan hukum jual beli kurma secara online. Nah, salah satu pesan beliau, pentingnya kita dalam kehati-hatian dalam bertransaksi, karena sejatinya umat muslim standarisasinya bukan berdasarkan maslahat dan manfaat, melainkan ada standar berdasarkan hukum Islam, itu berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an dan Al-Hadis. Saya Resi Pramudi, kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.